Adapun fasal yang pertama, fi ba'dhi ma warada fi dzalika min al-ayatil qur'aniyati wa tafsiriha, yaitu di dalam menerangkan sebagian perkara yang datang di dalam itu apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Min al-ayatil qur'aniyati, daripada ayat-ayat Quran, wa tafsiriha, dan tafsirnya Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la yattakhidin apa la yattakhidu bacana? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La yattakhidu, ya. Tidak boleh menjadikan al-mu'minuna, siapa orang-orang mukmin, al-kafirina akan orang-orang kafir, awliya akan kekasih, min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai', dan barang siapa yang berbuat akan itu, artinya itu menjadikan orang kafir sebagai orang yang dicintai, falaysa minallahi fi syai', maka tiada dari Allah apa sesuatu di dalam sesuatu, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali harus bertakwa mereka dari Allah, minhum dari mereka, kecuali harus berlindung mereka tattaqu sebentar illa an tattaqu, kecuali harus berlindung kalian minhum dari mereka, tuqatan, dengan berlindung, artinya menjauh. Wa yuhadzirukumullah nafsah, dan mengingatkan kepada mereka siapa Allah, nafsahu akan zatnya Allah, wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembali, yaitu kepada Allah adapun tempat kembali. Nah, ini ada iltifat dari ghaib kepada al-khitab. Qala al-Fakhr ar-Razi fi tafsir surah Ali Imran ba'da hadhihi al-ayah, berkata siapa Imam al-Fakhr ar-Razi dalam tafsirnya surat Ali Imran sesudah ini ayat. Wa alam annahu ta'ala anzala ayatin ukhar, dan ketahuilah akan sungguhnya Allah Ta'ala yaitu menurunkan Allah akan ayat-ayat yang lain, katsiratan, yang sangat banyak, fi hadzal makna, dalam ini makna, minha, yaitu sebagian daripada ayat. Qauluhu Ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, la tattakhidu bitanatan min dunikum, jangan menjadikan kalian bitanatan akan kepercayaan, memasrahkan suatu dengan penuh kepercayaan, min dunikum, dari selain kalian, ail mu'minin, jangan percaya kepada selain orang yang mukmin. Wa qauluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minun billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, tidak akan menemukan kamu akan kaum yang beriman, kaum kepada Allah dan yaumil akhir, yuwadduna ale mencintai mereka akan orang hadda yang memusuhi iman akan Allah dan Rasulnya. Kalau memang orang itu iman kepada Allah dan hari kiamat, tidak mungkin mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi syariat, tidak mungkin. Wa qauluhu ta'ala, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan menjadikan kalian akan Yahudi dan Nasrani akan orang-orang yang kalian cintai. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan kalian akan musuhku, wa aduwwakum, dan musuh kalian, awliya, akan kekasih. Wa qala ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, dan orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, adapun sebagian mereka, atau yaitu adapun sebagian mereka, awliya'u ba'd, yaitu kekasih sebagian yang lain. Dan diantara cacatnya keimanan, kata ulama, apabila kita naudzubillah lebih mencintai selain orang mukmin daripada orang mukmin. Orang mukmin itu bukan hanya orang Islam, tapi orang yang betul-betul berakidah yang benar sesuai tuntunan syariat dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin akhir zaman ini semakin kabur. Orang Islam itu tidak semuanya mukmin. Orang mukmin adalah orang yang istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Qala rahimahullahu taala ba'dama dzukir.
Berkata Al-Imam Ar-Razi sesudah perkara yang disebut ma, wa'alam, dan ketahuilah anna kaunal mu'mini muwalil kafir yahtamilu salatata atau yuhtamalu salatata aujuh. Dan ketahuilah akan sungguhnya adanya orang mukmin yaitu cinta atau lebur dengan orang kafir, yaitu bisa diihtimalkan ya kaun mukmin muwalil kafir akan 3 jalan. Beda orang cek seman ben orang kafir, orang Islam cek seman ben orang kafir. Itu bisa kita lihat dulu. Ada 3 jawaban. Ahaduha, adapun salah satunya salasa, ayyakuna radiyan bi kufrihi wa yatawallahu li ajlih, yaitu harus ada mukmin radiyan, yaitu ridha bi kufrihi, dengan kekufurannya kafir, wa yatawallahu li ajlih, dan mencintai mukmin kepada kafir li ajlih, karena kufrih. Wa hadha mamnu'un minhu, adapun ini yaitu dilarang minhu dari ya mukmin. Lianna kulla man fa'ala dhalika kana musawwiban lahu fi dhalika ad-din, karena sungguhnya semua orang yang berbuat man akan itu karena yaitu ada man musawwiban, yaitu membenarkan kepada kafir fi dhalika ad-din, di dalam itu agama. Wa taswibul kufri kufrun, adapun membenarkan kekufuran yaitu kekufuran. Waridha bil kufri kufrun, adapun ridha dengan kekufuran yaitu kekufuran. Fa istahilu, maka terhalang atau muhal, ayyabqa mu'minan, harus langgeng man, yaitu mukminan hale mukmin ma'a kauni bihadis sifat, beserta adanya man atau mukmin dengan ini sifat. Tidak mungkin imannya itu langgeng apabila ridha dengan kekufuran saudaranya, apalagi membela kekufuran temannya itu. Jadi berteman dengan orang kafir ini yang pertama, ridha dengan kekufurannya, bahkan membantu kekufurannya, maka itu tidak dibenarkan sama sekali, bisa terjerumus kepada kekufuran. Kalau di dalam madhab-madhab yang tegas, diantaranya misal membantu perayaan hari raya mereka, misal membantu mengusung arca dan berhala mereka, membantu membangun gereja mereka. Kalau diniatkan membantu keagamaan mereka, bisa keluar dari millah, dari agama. Atau membantu menjaga kekufuran mereka. Mereka di dalam gereja, mohon maaf, menyembah berhala, dijaga oleh orang mukmin, orang Islam saya jaga. Maka kalau niatnya untuk membantu pelaksanaan kekufuran, maka akan terjerumus kepada kekufuran. Oh, itu berarti garis keras, radikal. Nggak ada toleran di dalam tauhid itu. Dalam tauhid itu kalau yang tegas harus tegas. Dan itu akidah di dalam hati. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk membantu kekufuran, bisa terjerumus kepada kekufuran. Karena ridha bil kufri kufrun wa taswibul kufri kufrun. Maka hati-hati dengan ini. Anaknya Abu Lahab ada, kalau tidak keliru 3 atau 4 yang menjadi muslim. Anaknya Abu Lahab. Abu Lahab dedengkotnya orang kafir, pamannya baginda Nabi SAW. Kalau tidak keliru namanya Abdul Syams atau Abdul Uzza. Anaknya Abu Lahab ada 3 atau 4 itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, mereka semua membaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Terus siapa itu yang dicemuh? Siapa itu yang dicela? Yang dibaca itu siapa? Tabbat yada abi lahab. Yang membaca anaknya, yang dicela adalah bapaknya. Dia mencela bapaknya karena dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari anak ke ayah.
dari anak kepada orang tua, apa boleh kun ka anom, oh tak saya ka anom, tak sao ka kakak tuan, kalek tuan, kanom tuan, la. Akidah kita sampaikan yang benar, kita sampaikan yang hak. Kak dintoh se nerasa kadi se kak dintoh abtine se oning ketuan, mana bi abtine se ngiding kati kekurang periksa mana bi se ajunan. Tidak ada toleran kalau di dalam akidah. Dalam syariat juga, kecuali amrun mukhtalaf fi, sesuatu yang masih diperbincangkan, diperdebatkan. Kalau sesuatu yang qat'i, tidak boleh, tidak boleh. Saya sering sampaikan ketika dulu ketika Syekhna Ahmad Jabir Jubran rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum rokok oleh Syekh Jamil. Syekh Jamil nanya, saya Syekh di rumah ada orang tua sudah tua, orang tua saya itu senang ngerokok. Menurut saya ikut pendapat yang mengharamkan, sedangkan ayah saya nyuruh saya sering untuk membeli rokok. Bagaimana saya? Apakah saya tinggalkan ayah saya itu atau saya belikan rokok? Belikan, kata Syekhina itu, belikan. Karena taat kepada orang tua adalah syai' qat'i, sedangkan rokok hukumnya ikhtilaf. Ada misalkan ustad cek bengal ka reng tuana, cek bengal ka reng sepona, ya kita ingatkan, ustad, saya muridnya misalkan, ustad itu kan yang ustad ajarkan Al-Quran tu wala taqul lahuma uffin. Kenapa ustad malah yang bengal kareng tuan ustad? Oh, kau andi pendapat lain, kamu pendapat ustad benar kena kini, berarti kongslet ustad kini kah tak apa beres. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Wa qauluhu ta'ala, wa thaniha, adapun nomor duanya, salasa aujuh, al-mu'asyaratul jamilatu fid dunya bihasabi adh-dhahir wa dhalika ghairu mamnu'in minhu. Adapun keduanya salasa aujuh, yang kedua, ketika kita sebagai orang mukmin berteman dengan orang kafir di dalam agama, di dalam akidah, al-mu'asyaratul jamilah, pergaulan yang baik fid dunya, di dunia, bihasabi adh-dhahir, dengan menghitung zahirnya saja, zahirnya saja yang baik. Ya biasa ngopi, ya biasa bisnis, tapi masalah akidah atau yang merusak akidah kita lain dong. Kamu kan anak buah saya, rencana bos, jadi kamu harus membantu ngecat kelenteng atau patung saya. Oh tak langkong bos, gula tak boleh bos, dosa bos, tina nyari selain baik. Berarti gula mau ngecat patung sambian, gula bentuk sambian nyempe ke patung sambian. Sudah kita jawab begitu saja. Tidak boleh bos, yang lain saja. Tinalah soro asapuan bayi saya itu nyariaki bangsan situ bayi. Kita harus hati-hati dalam masalah ini. Bihasabil zahir wa dzalika, adapun itu ghairu mamnu'in minhu, yaitu tidak terlarang minhu ridzalik. Wal qismu tsalits, adapun bagian yang ketiga, wa huwa, adapun qismu tsalits kal mutawassit bainal qismain, yaitu seperti orang-orang yang nengah di antara dua bagian. Al-awwalain, yang awal keduanya. Are tak itu anu re, are kadang desa ke desa, kadang kun zahir malolo, kadang nyelem bantin batinah. Wa anna muwalatal kufari bimakna rukun ilaihim wal ma'unati wal mudaharati wan nusrati imma bisababil qarabah. Wa ya al-mutawassit anna muwalatal kufari, yaitu sungguhnya mencintai orang-orang kafir, bimakna rukun, dengan makna ar-rukun ilaihim, cinta kepada mereka kufar, wal mu'unati, dan membantu, wal mudaharati, dan membantu, wan nusrati, dan menolong, imma, bisa saja bisa babil qarabah, dengan sebab qarabah, atau bisa babil mahabbah, atau dengan sebab cinta, ma'atiqadi anna dinahu batilun, beserta itikat sesungguhnya agamanya kafir, yaitu batil. Fahada la yujibul kufrah, maka adapun ini yaitu tidak menyebabkan, tidak mewajibkan hada akan kekufuran. Membantu tape secan ki buruk talangkong na ta nemu tukang ngecet pole gula ano seh ya ano
patung ngecedaki lapara hari raya. Itikadnya sahih karena Allah Subhanahu wa taala dan menentang akan itu. Tapi karena aba ria tak bisa menghindar, aba pas menghindar ria bisa pecat dari pekerjaan misalnya, atau bisa rusak keadaan, sedangkan kita dalam posisi yang di bawah misalkan, la yujibul kufur, tidak akan menyebabkan kekufuran, illa annahu manhiyu anhu, kecuali sesungguhnya ar-rukun ilaihim ila akhirih manhiyun anhu, tetap dilarang. Panikai ceke anhu dari dzalik atau dari hada, lianna al-muwata bihadzal ma'na qad tajurruhu ila istihsani tariqatihi war-ridha bidinih. Karena sungguhnya mualah, saling cinta dengan ini makna, yaitu terkadang menyeret ya al-mualah huwa akan mukmin ila istihsani tariqatihi, akan menganggap baik jalannya atau caranya kafir, war-ridha bidinih, dan ridha dengan agamanya. Kata kok ada pemain larang mungkin bisa tak menghindar, tak kok orang mukmin aku liatin ternyata apa ada agama ya, ternyata agama itu sama, ternyata ini masalah sudah masalah mana orang nggak ngaji ini masalahnya apa? Saya kemarin bawa jamaah ke Mekah, alhamdulillah. Yang saya sampaikan kepada mereka, sambian ini karena apa ke Mekah? Ntar ke Ka'bah. Kenapa ke Ka'bah sambian? Terus sholat ya dan Ka'bah. Kenapa mau sholat ya dan Ka'bah? Ada takut saya jawab kepi kan? Jawab, karena ipakon ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke Mekah sama sekali tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah batu. Ra'sul mu'min aula minal Ka'bah. Kepalanya orang mukmin lebih utama daripada Ka'bah. Bahkan qutra min dima'il mu'minin aula minal Ka'bah. Satu tetes daripada darahnya orang mukmin lebih utama daripada Ka'bah. Jadi kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita salat menghadap Ka'bah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mereka yang manggut-manggut menyembah berhala. Yang menyembah berhala. Syekhna Abdul Karim Al-Banjari rahimahullah taala ketika ziarah ke Singapura waktu itu, beliau bercerita kepada kami sekitar tahun 1996-97. Kata beliau, waktu saya ke Singapura, ada seorang toke, kata beliau toke Cina datang kepada saya. Tuan Guru Syekh, katanya, orang awak itu, orang kamu itu, orang-orang Islam banyak yang mencela kami, orang Hindu atau Buddha, karena kami menyembah berhala. Tapi ternyata kalian orang Islam menyembah Ka'bah itu yang segi empat. Ka'bah itu kan jelas batu. Kalau punya kami ada yang emas, katanya. Iya kan? Patung mereka kan ada yang emas, bahkan bisa dihias dengan intan. Kata beliau, karena anda tidak paham. Kalau anda mau paham, masuk Islam dulu, nanti saya ajarin. Dijawab begitu oleh Syekhona itu. Jadi kita sholat menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Tidak seperti mereka yang sholat menghadap patung mereka karena mereka menyembah patung mereka. Kita menghadap Ka'bah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah. Dan Ka'bah adalah qiblatul abdan atau qiblatul asbah. Ka'bah itu kiblatnya badan kita. Kalau hati kita, kiblatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-muwalata bihadzal ma'na qad tajruhu ila istihsani tariqatihi war ridha bidinih.
wa dzalika yukhrijuhu 'anil Islam, adapun itu yaitu mengeluarkan dalik akan man dari Islam. Fala jaramah, maka tiada masalah, haddadallahu ta'ala fi, mewarning atau matakok je pun yang betul pasal Allah Ta'ala